Our relationship with FAM dates back many years. Tuan was asking me for how long has we been partners. I think easily at least 3 decades. And I think we owe our presence and market share in Malaysia due to our partnership with FAM. Because FAM football has, I think if I'm not mistaken, because it was way before my time, but football was the first sports activation sponsorship that we took. Presiden FAM dipecat dengan tidak hormat. Drama memalukan dan mengenaskan guncang sepak bola Malaysia. Kuala Lumpur kembali menjadi saksi sejarah kelam yang tak akan mudah dilupakan. Dunia sepak bola Malaysia terguncang keras setelah kabar resmi beredar bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dipecat dengan cara yang paling memalukan dan mengenaskan. Tidak ada penghormatan, tidak ada tepuk tangan perpisahan, yang ada hanyalah tatapan kecewa, hujan kritik, dan hujatan rakyat yang pecah di jalanan serta media sosial. Keputusan pemecatan ini diumumkan dalam sidang darurat FAM yang berlangsung hingga larut malam di Menara FAM, Kuala Lumpur. Para anggota komite eksekutif sepakat menjatuhkan hukuman pemecatan tidak hormat kepada Hamidin setelah rentetan krisis yang mengguncang federasi, mulai dari isu naturalisasi pemain, tuduhan pemalsuan dokumen, penurunan ranking FIFA, hingga tekanan politik yang terus meningkat. Pukul 23.47 waktu setempat, ketok palu diumumkan, dan seketika riuh rendah terdengar dari dalam ruang sidang. Beberapa anggota menunduk, sebagian menghela napas lega, sementara wajah Hamidin sendiri terlihat pucat, kaku, seolah tidak percaya bahwa karirnya yang panjang di dunia sepak bola harus berakhir dengan begitu hina. Malam itu, udara Kuala Lumpur terasa berat. Di luar gedung, ratusan supporter Harimau Malaya berkerumun menunggu hasil sidang. Saat kabar pemecatan tidak hormat diumumkan, teriakan dan tangisan bercampur menjadi satu. Ada yang bersorak gembira karena merasa ini adalah hukuman yang pantas. Namun tidak sedikit pula yang justru menangis menyaksikan betapa hancurnya wibawa seorang presiden federasi yang dulu diagung-agungkan. Ini memalukan. Sungguh mengenaskan. Nama Malaysia jadi bahan tertawaan dunia. Teriak seorang pendukung yang wajahnya basah oleh air mata kemarahan. Hamidin, yang selama beberapa tahun terakhir berusaha mengangkat marwah sepak bola Malaysia, kini harus menerima kenyataan pahit. Bukan hanya dipecat, tetapi juga dicap sebagai simbol kegagalan terbesar dalam sejarah FAM. Dalam momen yang menegangkan, ia keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, diapit oleh beberapa staf keamanan. Sorotan kamera wartawan membanjiri wajahnya yang tampak kosong. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya malam itu, hanya wajah penuh luka batin yang tergambar jelas. Media nasional segera menurunkan berita dengan judul-judul sensasional, Presiden FAM dipecat tidak hormat, Hamidin pulang dengan air mata. Drama mengenaskan sepak bola Malaysia. Sementara media internasional menyebutnya sebagai salah satu pemecatan paling memalukan dalam sejarah federasi sepak bola modern. Beberapa portal berita asing bahkan menyoroti bahwa pemecatan ini menjadi bukti betapa buruknya manajemen sepak bola Malaysia, yang kini dianggap jatuh ke titik terendah. Pemecatan ini bukan terjadi dalam semalam. Tekanan demi tekanan sudah menghantam Hamidin sejak isu naturalisasi mencuat. Meskipun Menteri Dalam Negeri dan bahkan keluarga kerajaan sempat membela FAM, namun publik tidak pernah benar-benar tenang. Rumor pemalsuan dokumen, penurunan ranking FIFA, hingga kegagalan skuad Malaysia di laga-laga internasional menjadi bahan bakar yang terus menggerus kredibilitas sang presiden. Puncaknya terjadi saat FIFA secara resmi mengumumkan penurunan peringkat Malaysia. Tangis Hamidin yang pecah di depan media justru dianggap sebagian orang sebagai tanda kelemahan, bukan ketulusan. Air mata itu tidak mampu menyelamatkannya, malah menjadi bahan ejekan di media sosial. Meme wajah Hamidin yang menangis menyebar luas, membuat wibawanya semakin runtuh. Seorang presiden tidak seharusnya menangis, seharusnya bertindak, tulis seorang netizen di Twitter. Ketika rapat darurat FAM digelar, suasana sudah jelas mengarah ke satu keputusan, pemecatan. Beberapa anggota komite yang dulu loyal pun berbalik arah, tidak ingin ikut tenggelam bersama kapal yang karam. Malam itu, kata-kata yang diucapkan dalam ruang sidang terasa dingin, menusuk, dan tanpa ampun. Untuk menjaga marwah FAM dan sepak bola Malaysia, kita tidak punya pilihan lain. Presiden harus dipecat dengan tidak hormat. Kalimat itu menutup semua perdebatan, dan sejarah pun ditulis dengan tinta paling hitam. Bagi rakyat Malaysia, berita ini adalah tamparan keras.
Sepak bola yang seharusnya menjadi sumber kebanggaan justru kini menjadi bahan malu. Netizen membanjiri media sosial dengan komentar pedas. Ada yang menuntut Hamidin meminta maaf kepada seluruh rakyat secara terbuka, ada pula yang mendesak agar ia diinvestigasi lebih jauh atas dugaan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang. Di mata dunia, pemecatan ini semakin memperburuk citra Malaysia. Negara-negara tetangga langsung menyorotinya. Media Indonesia menulis dengan nada sinis, menyebut bahwa akhirnya Malaysia harus menelan karma setelah terlalu banyak menghina Garuda. Media Vietnam menilai ini sebagai bukti bahwa Malaysia tidak punya fondasi kuat dalam membangun sepak bola modern. Bahkan, media Eropa menyorot betapa malunya seorang presiden federasi harus keluar dengan cara yang begitu mengenaskan. Kini, pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa yang akan menggantikan Hamidin? Apakah ada sosok yang cukup kuat untuk mengembalikan wibawa FAM yang sudah hancur berkeping-keping? Atau justru pemecatan ini akan membuat federasi semakin terpuruk dalam krisis panjang? Yang jelas, malam pemecatan itu akan tercatat dalam sejarah. Tangis rakyat, sorakan kemarahan, tatapan kosong Hamidin, dan keputusan dingin dari Komite FAM menyatu dalam satu drama besar yang menegangkan. Malaysia bukan hanya kehilangan presiden federasi, tetapi juga kehilangan wajah yang selama ini menjadi simbol, meski penuh kontroversi. Presiden FAM dipecat dengan tidak hormat. Begitu kalimat resmi yang tercatat dalam dokumen rapat. Kalimat singkat yang akan terus dikenang sebagai bukti betapa memalukan dan mengenaskannya episode gelap ini. Sebuah kisah yang mungkin akan menjadi peringatan bagi generasi berikutnya, bahwa sepak bola bukan hanya soal bola di lapangan, tetapi juga soal kehormatan, integritas, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Malam itu, Kuala Lumpur tidak hanya menyaksikan jatuhnya seorang presiden federasi, tetapi juga runtuhnya sebuah ilusi. Dan dari reruntuhan itu, Malaysia kini harus berdiri kembali, dengan luka yang masih basah, dengan harga diri yang tercabik-cabik, sambil menatap masa depan yang penuh tanda tanya.